Assalamualaikum, saya seorang pelukis, nama saya Afrizal Caniago. Saya dalam melukis saya beraliran naturalis, realis. Banyak lukisan yang saya buat dari tahun dari tahun 2000 sampai sekarang. Saya melukis menggunakan media cat minyak, cat akrilik. Banyak lukisan yang sudah saya buat dan banyak juga yang sudah dikoleksi. Nah, tapi belakangan ini saya lebih banyak melukis dengan menggunakan charcoal atau kalau istilah kita arang. Nah, karena saya lebih tertarik dengan warna yang minimalis, warnanya black and white atau dibilang monokrom. Tapi secara konsep saya masih melukis secara naturalis dan realis, dan ini kalau dalam aliran itu saya masih ke modern kontemporer. Ya kalau kalau melukis memang keinginan dari kecil, jadi saya memang tertarik dengan dunia lukis itu dari kecil. Kemudian saya banyak melihat, banyak belajar. Kemudian saya punya teman-teman, saya cari teman-teman yang sama-sama suka melukis. Tapi setelah itu saya pernah belajar seni rupa juga di akademi. Nah, kalau menurut saya melukis itu ya kita mengekspresikan diri, dalam arti kita punya kegelisahan, punya kesukaan dan kesenangan itu, kita salurkan secara melukis. Saya memang melukis itu berdasarkan pertama memang saya suka gitu, saya senang. Artinya dari situ saya melihat objek, melihat sesuatu yang menurut saya menarik dan punya nilai-nilai nilai-nilai filosofi. Artinya ya kita mengambil tema atau objek itu sesuai dengan apa yang saya suka gitu. Kalau masalah pemasaran ya memang saya berangkat dari awal memang saya karena senang ya, karena hobi. Tapi karena saya udah tekun menekuni profesi melukis, akhirnya saya bagaimana lukisan ini supaya bisa terjual juga. Nah, akhirnya saya bergabung bersama kawan-kawan. Saya punya studio, punya workshop, kemudian kita melukis. Kadang-kadang kita juga pernah ikut pameran di hotel, pameran di tempat-tempat kebudayaan. Ya sebenarnya situasi pandemi sekarang memang semualah itu berdampak, apalagi yang hubungannya dengan seni ya, karena kan seni itu kebutuhan yang nomor berapa gitu. Akhirnya memang, tapi ya maksud saya kita masih suka, sering ada pameran sering kita misalkan ada di workshop, cuman memang peminat lukisan memang agak berkurang karena memang ya mungkin krisis ekonomi juga ya kan. Nah, tapi ya sebagai pelukis kita ya bertahan aja. Sebenarnya kan kalau era digital ini memang ada sendiri-sendiri ya.
karena seni itu bukan mesin. Kalau seni menurut pemahaman saya, seni itu adalah kreativitas antara pikiran dan craft, kegiatan tangan. Jadi dia tidak bisa seperti digital tuh kita ngambil foto kemudian terus di print. Memang seni digital itu ada seninya sendiri, dan seni lukis itu juga luas. Artinya kan seni itu kalau di dalam pemahaman saya, yaitu di dalam kita melihat dalam sebuah lukisan itu ada getaran yang memang itu dibuat dengan rasa gitu. Beda dengan seni digital, itu lebih ke ke konsep, lebih ke gambar lah, bukan dibuat melalui craft atau tangan dengan rasa gitu. Ya karena menurut saya seni itu proses, artinya memang bisa dibilang jam terbang ya, tapi dia juga nggak bisa lepas dari ide, kreativitas, konsep. Jadi sebenarnya nilai, kalau kita bilang harga sebuah lukisan itu bukan harga secara gambar atau secara lukisannya, tapi nilainya itu ada di balik itu. Bukan berarti kita menjual cat atau menjual kanvas, tapi dia ada proses, ada sejarah. Dan itu kenapa lukisan-lukisan maestro-maestro dulu itu harganya mahal, karena memang itu proses kreativitas. Jadi harga sebuah lukisan itu ditentukan oleh proses itu tadi, bukan hanya sebatas gambar gitu. Karena di situ ada nilai-nilai juga yang kita sampaikan, nilai filosofi, sesuatu lah yang mungkin dibalik gambar itu. Lukisan yang ada ini yang karapan sapi itu saya ambil dari tradisi orang-orang Madura yang dalam kebudayaan Madura itu memang ada tradisi mereka itu berpacu. Nah, berpacu karapan sapi yang istilahnya. Nah, sini saya ada ide, karena memang saya suka dengan karapan sapi itu karena di situ ada ada sesuatu energi atau istilahnya sesuatu yang kekuatan istilahnya untuk mencapai. Kan istilahnya berlomba itu artinya dalam artian yang positif, mencapai sesuatu yang itu memerlukan ketangkasan, keterampilan, dan sapinya sendiri juga harus dirawat, bagaimana supaya sehat, bagaimana supaya kuat. Nah, filosofi yang saya ambil ini yaitu energi gitu. Jadi kita nggak perlu takut untuk anak muda yang istilahnya sekarang di era zaman sekarang itu seni itu akan tidak akan hilang, karena dia ibaratnya orang itu ya jiwa itu, seni itu ya jiwa itu. Maksudnya dia akan tetap disukai, disenangi, dan dibutuhkan. Ya, sebenarnya teknologi dengan seni itu memang seperti dua jalur yang berbeda. Teknologi itu dia ya memang seni ini juga berkembang, tapi teknologi itu dalam artian yang lebih lebih sempit itu bisa juga diartikan sebagai seni, tapi dia akan berjalan beriringan, karena kemajuan teknologi dengan kemajuan seni itu sejalan. Artinya kebutuhan teknologi itu memang perlu, tapi kebutuhan seni itu juga tidak bisa dihindarkan. Maksudnya setiap orang itu punya kebutuhan seni. Artinya kebutuhan seni itu sesuatu yang diangkat atau
diekspresikan, dan dia tidak akan punah dengan kemajuan teknologi, bahkan dia semakin dihargai, semakin dipersoalkan, bisa dinikmati gitu.